warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di SPSI Podcast. Cerita kesana kesini tentang apa aja jadi seru. Podcast ini nantinya akan membahas tentang isu-isu yang lagi happening dari sudut pandang mahasiswa psikologi. By the way, kalian pasti belum pernah kan lihat aku di SPSI Podcast. Kenalin, aku Hana sebagai host pada episode kali ini. Nah, teman-teman, kalian pernah nggak sih lihat orang yang pintar banget, kegiatannya sama kuliah banyak, tapi bisa lulus tepat waktu nih. Bahkan ada yang salah satu yang jadi lulusan terbaik. So, kira-kira gimana sih tips and triknya, pengalaman-pengalaman mereka, dan suka duka mereka selama kuliah? Langsung aja kita kenalan dengan dua guest star pada hari ini. Mungkin dari mbaknya dulu. Oke, halo, kenalin nama aku Nur Maslina, biasa dipanggil Lina, aku angkatan 2018. Oke, halo, aku Aslam Zakal Fikri, dipanggil Aslam dari angkatan 2018. Oke, halo Kalina, halo Kak Halo. Aslam. Jadi aku tadi sempet nih baca dikit-dikit soal CV kalian. Asli waktu aku baca tuh kalian berdua tuh keren banget gitu. Alhamdulillah. Kalau dari aku yang lihat dari Kak Lina tuh pernah kampus mengajar, ya, pernah BEM, pernah volunteering juga gitu. Tapi dari banyak kegiatan itu, Kak Lina itu masih tetap bisa lulus 3,5 tahun ya Kak, bener ya Kak? Iya, alhamdulillah. Ya, sementara aku tuh pernah dengar nih dari cerita kating-kating, katanya lulus tepat waktu itu susah karena banyak kegiatan, banyaknya skripsi ya Kak ya? Iya, sebenarnya itu tergantung kitanya bisa memanage waktu aja sih kayak gitu. Jadi meskipun banyak kegiatan, kalau maksudnya kita tetap memprioritaskan kuliah dan tetap bisa lulus tepat waktu sih bisa. Oke. Kalau dari Kak Aslamnya nih, kalau dari yang aku lihat, Kak Aslam ini pernah jadi asisten lab ya? Asisten psikolog. Oh ya, asisten psikolog. Terus pernah BEM juga ya Iya. Kak? Terus ada kegiatan-kegiatan lain. Nah, itu dari kegiatan itu juga Kak Aslam ini bisa jadi lulusan terbaik ya Kak ya, bener? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Kalau lulusan terbaik itu berarti beberapa dari ratusan gitu ya Kak? Mungkin kalau periode 1 kemarin sih ada beberapa ya, 77. Iya, nggak sampai 100 lah. Nggak sampai 100 sih dari periode 1 ya. Alhamdulillahnya dapat Iya. predikat itu gitu. Wah, keren. Makasih. Nah, Kak, dari sebelum kalian berada di titik ini nih ya, pasti ada dong kayak struggle atau suka dukanya dalam proses mencapainya tuh. Mungkin boleh sharing dikit soal itu gitu. Mungkin dari Kak Asam dulu mungkin. Oke, kalau struggle ini mungkin apa ya? Masalah pembagian waktu aja sih kayak dimana kita kan memang memilih untuk sibuk kan kita kalau berangkat ke Malang kan, saya kan asli Sidoarjo, berangkat ke Malang disekolahkan itu ya untuk kuliah, nggak ada lain gitu. Nah, namun aku milihnya itu ikut organisasi, ikut menyibukkan diri. Nah, itu kan sebagai pilihan. Nah, kalau pilihan kan tentu kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita kan. Nah, maka dari itu ya mau nggak mau dengan pilihan yang sudah dipilih, ya kita harus mengorbankan diri untuk untuk bertanggung jawab untuk itu. Jadi masalah apapun, misal masalah waktu itu kalau kita di organisasi, kalau ada yang bilang maaf aku sibuk itu Pilihan bohong gitu gitu loh ya, sih. Kak? Menurutku sibuk itu bohong, yang ada itu prioritas apa enggak gitu. Iya, benar-benar. Bener banget. Benar banget sih. Tapi emang kayaknya waktu dan manajemen itu emang kayak struggle semua orang dan mahasiswa tuh kayak common sense banget ya Kak. Parah iya. Iya. Kalau dari Kak Lina gimana nih Kak? Ini perjuangan bisa dapat gelar SPSI berarti ya? Iya, Maksudnya selama prosesnya ngerjain gitu. skripsi aku sih kemarin memaknai mengerjakan skripsi itu nggak hanya sebagai aku bisa lulus dan dapat gelar SPSI, tapi juga kayak proses aku bisa menjadi dewasa gitu. Karena bener-bener yang kemarin waktu ngerjain skripsi itu mungkin kayak awalnya oh yaudah kan kemarin juga terbiasa bikin jurnal maksudnya kayak karya tulis gitu ya, terus makalah gitu, tugas di kelas, tapi
ternyata skripsi nggak segampang yang aku pikir gitu, dan itu bener-bener yang aku belajar untuk keluar dari zona nyaman, gimana aku bisa ngelawan rasa malas aku gitu, karena kan skripsi ini kan tugas individu ya, kita nggak yang berdasarkan kayak kalau tugas di kelas kan udah ada deadline-nya, kamu harus mengerjakan dan menyelesaikan di tanggal sekian, dan biasanya juga tugas kelompok gitu. Tapi kalau skripsi bener-bener bergantung sama diri sendiri gitu, jadi bener-bener yang aku harus bisa ngelawan rasa malas aku harus bisa nge-manage, dan kayak setiap hari itu kalau bisa harus ada target gitu, meskipun kayak dalam satu hari cuman satu paragraf, yang penting harus ada progres gitu tiap harinya, kayak gitu sih. Dan juga kemarin kan waktu skripsian barengan pas magang gitu, dan magang juga kan ada tugasnya gitu ya, kayak bikin modul dan lain sebagainya, jadi itu yang benar-benar ini juga. Dan semester 7 kemarin juga masih ada organisasi gitu, jadi kayak susah gitu sebenarnya bagi waktunya, tapi ya mau nggak mau yang kayak dibilang Aslam tadi sih gitu, kita harus bisa menentukan skala prioritas kayak gitu. Berarti kuncinya tetap kalau skripsi itu konsisten ya. Iya benar banget, karena kalau udah misalnya skripsi dianggurin seminggu aja gitu misalnya, itu udah males, udah bener-bener yang kayak udah hilang semangat aja gitu ya, malah nunda-nunda gitu ya. Bener banget. Oh ya, aku pengen tahu nih Kak, ini tuh kalian berdua tuh emang dari awal kayak target oke aku mau lulus 3,5 tahun, atau mungkin kayak oke aku selama kuliah ini mau ikut kegiatan ABCD, atau tipe yang kayak udah jalanin aja gitu. Boleh mungkin dari Kak Lina dulu. Dulu tuh sebenarnya waktu awal kuliah tuh kayak udah berekspektasi tinggi, kayak kayak sering ngeliat mahasiswa yang ada di Instagram gitu kan, kayak keren banget nih lulusan terbaik cum laude 3,5 tahun gitu, kayak keren kan, kayak mikirnya bisa nih kayaknya 3,5 tahun gitu. Tapi ternyata ketika ngejalanin jadi mahasiswa dan ternyata nggak segampang yang aku pikirin, dan waktu itu kan milih jurusan psikologi karena menghindari hitungan gitu ya. Ternyata juga ada statistik, ada kaup dan sebagainya, bener-bener yang kayak susah banget gitu menurut aku SPSS itu gitu. Tapi terus juga waktu organisasi bagi waktunya itu bener-bener yang struggling banget gitu. Ternyata terus kayak makin kesini udahlah 4 tahun aja tuh udah yang kayak syukur gitu, alhamdulillah banget gitu kan, toh juga 4 tahun masih kategori normal gitu kan gitu. Tapi ternyata waktu kemarin daftar skripsi ada ini ya tawaran skripsi payung gitu kan. Awalnya tuh nggak tahu payungnya apa sih gitu. Jadi skripsi payung tuh skripsi yang ada satu tim penelitian, jadi ada satu tema besar yang memayungi itu gitu. Jadi kita dalam satu tim tema besarnya sama, cuma nanti variabelnya aja yang berbeda kayak tapi gitu. tetap sendirian ya tapi? Iya tetap dong, karena nggak mungkin kan skripsi kelompok gitu kan ya, kayak gitu sih. Terus akhirnya jadi ada harapan lagi buat 3,5 tahun gitu sih. Bagus. Kalau Kak Aslam gimana nih? Oke, untuk aku sih awal dari maba itu ya cuman ya udah syukur-syukur 4 tahun kan. Kita nggak tahu apa yang terjadi waktu masa kuliah gitu. Nah, kemarin waktu semester 7 itu kebetulan kan ya itu tadi ada penelitian payung dari Budian sama Bu Nandi gitu. Kebetulan ya saya join gitu akhirnya. Kebetulan ya diberi kesempatan, dan akhirnya untuk sebenarnya aku sendiri itu pengen 4 tahun aja gitu. Karena jujur kayak belum siap gitu loh. Ini lulus sih kemana gitu kan. Cuman ya kemarin dari Budian kayak sharing-sharing, ya udah akhirnya 3,5. Kita juga ditarget ya sama beliau untuk udah 3,5 aja gitu. Maksudnya Januari sidang gitu. Jadi ya kayak sebenarnya 3,5 tahun kemarin itu kayak ya wes kayak jalani aja gitu ya gitu. Kita sebenarnya siap takut gak gitu siap siap sih. Tapi ya gitu siap nggak siap. Mungkin Lina juga ngerasain kalau waktu kita skripsi itu benar-benar dikejar tapi nggak tahu dikejar siapa. Iya benar-benar kayak dikejar-kejar gitu lah kan, pokoknya. kita juga tanggung jawab kan, kita juga gitu. dipilih sama beliau untuk menyelesaikan itu. Jadi kita ya sama-sama kayak saling menguatkan waktu di grup itu. Iya. Terus kan biasanya kayak ngeliat orang skripsian itu ada waktu untuk bisa jeda sejenak gitu ya, kayak mungkin bahasanya healing gitu kali ya, kayak cuman kemarin kayak karena kepanjangan gitu nggak? Gimana? Takut healingnya kepanjangan gitu nggak? Enggak, maksudnya kan nggak apa-apa dong, seharusnya kita ambil jeda untuk istirahat sebentar gitu kan. Tapi kemarin kayaknya nggak ada waktu buat itu ya, jadi bener-bener yang kita ambil data 2 minggu ya, 2 minggu. Setelah itu 1 minggu full kita olah data, terus 1 minggu kemudian kita verifikasi data, langsung
diolah lagi di diskusi itu Iya, kayak gitu. Bener-bener nggak ada waktu buat istirahat, kayak napas aja tuh kayak susah, nggak gitu sih maksudnya. Cuma, Ya bahasanya ya, lah ya. Tapi itu waktu kalian skripsian itu tetap ada kegiatan lain nggak atau kayak fokus ke skripsinya aja? Masih Fokus. ada kegiatan sih Oh, kemarin karena masih ada magang dan masih ada di organisasi, apalagi juga organisasinya kemarin mau LPG-an, jadi kayak banyak yang perlu disiapin, sama masih ada ngasdos juga kemarin gitu. Itu sambil skripsian ya Kak. Wah, kebayang tuh kayak pusing Kak. Pengen membelah diri. Kayak tadi kan kakaknya sempet singgung soal bagi waktu nih Kak. Nah kan itu kan udah lewat nih, masa-masa kemarin kan udah lewat, sekarang udah dapet gelarnya gitu. Boleh dong berarti kayak share tipsnya biar bisa bagi waktu dengan baik gitu. Ala siapa nih? Kak Lina dulu nih mungkin. Bagi waktu dengan baik. Sebenarnya aku tuh nggak ada, kalau ditanyain gimana sih Lin cara bagi waktu tuh nggak ada trik khusus gitu loh. Yang penting ini aja sih, kalau misalnya mana yang perlu diselesaikan lebih dulu, misalnya dalam waktu yang bersamaan gitu kan, mana yang lebih penting kayak gitu untuk diselesaikan gitu. Dan aku biasanya selalu bikin to-do list gitu, jadi kayak aku tempel di dinding atau di buku catatan kira-kira yang harus aku selesaikan dalam waktu dekat itu apa, kayak gitu aja sih. Nggak ada yang kayak terlalu gimana gitu. Tapi kan ada nih Kak, biasanya orang habis bikin to-do list ya udah cuma bikin doang tapi nggak dikerjain. Nah itu juga tantangannya gitu kan, gimana kita harus bisa ya komitmen untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai gitu. Berarti kuncinya adalah konsisten dan komitmen ya. Benar-benar. Tapi ya tetap perlu untuk bikin listnya itu tadi. Oke. Baik, kalau aku sendiri sih cuman ini sih, kalau apa yang bisa dikerjakan dulu ya udah kerjakan dulu. Misal waktu hari Senin ada dosen udah kasih tugas ini kelompok, aku lebih ke aku ngerjain dulu. Jadi aku ngerjain apa yang aku bisa dulu. Ya tentu kita ngobrol juga sama kelompok kalau guys ini pembagiannya. Nah waktu itu juga mungkin pulang kelas itu langsung aku kerjakan, karena aku berprinsip kalau pasti ada sesuatu hal kalau kita lagi tenang. Jadi aku itu takut kalau lagi aduh kok santai ya. Kadang aku kalau santai itu pasti ini pasti ada sesuatu ini ke depannya. Nah, aku itu mesti kayak ya itu ngerjain di awal. Soalnya aku tahu di akhir itu pasti, atau di perjalanan mungkin dalam seminggu ke depan itu pasti ada sesuatu hal yang terjadi. Ya benar, kayak misal ada BEM, ada rapat dan segala macam. Ya rapat itu mungkin sampai jam 9:30, jam 10 gitu kan. Waktu tidur kan juga perlu kan ya, untuk istirahat juga. Jadi ya gitu, jadi lebih gopoh di awal. Tapi ya gitu, dengan aku biasanya sedikit gegabah, kadang-kadang ya ada tugas yang salah. Jadi ya untungnya teman-teman kooperatif untuk selama ini kayaknya gini deh, ini kayaknya gitu. Jadi ya direvisi dikit-dikit lah. Yang penting nggak mulai dari nol kan. Sebenarnya kalau ngerjain tugas kan yang susah itu niatnya kan. Iya benar. Kalau udah niat ngetik berapa mulai gitu kan ya udah lanjut aja. Kalau niatnya sih itu sih kalau aku tipsnya mungkin untuk membagi waktu. Berarti mungkin jangan nunda gitu ya Kak jangan ya. nunda. Selagi ada waktu, langsung kerjain pokoknya ya. Iya betul. Oke. Ini Kak, kan tadi kan Kalina sama Kak Asam ini kan kegiatannya banyak banget nih. Ada BEM, ada dan lain-lain. Aku pengen tahu nih Kak, selama kegiatan-kegiatan itu ada nggak sih kayak kegiatan yang paling berharga gitu, atau kayak membekas di hati dan pikiran gitu ya? Apa ya yang membekas di hati dan pikiran? Kegiatan selain perkuliahan berarti? Iya, sama kayak di luar, mungkin waktu kampus mengajar mungkin Kak, atau apa iya, gitu. Itu sih, mungkin kampus mengajar jadi salah satu kegiatan kemarin yang benar-benar ini banget sih, banyak maknanya. Karena awalnya kan ikut karena yaudah deh kayak apa sih, pengen cari kesibukan gitu, padahal sebenarnya juga udah banyak sih gitu, tapi sibuk beneran ternyata gitu kan. Terus juga kemarin di saat aku kan di sekolahnya itu di ini ya, di daerah Jabung, Malang Selatan gitu. Nah itu dalam satu sekolah itu ada 6 mahasiswa gitu, ada 4 orang dari UMM, 2 orang dari kampus lain gitu kan. Jadi aku mikirnya ada 6 orang dan kita kan ada 6 kelas tuh, kelas 1 sampai kelas 6 kan. Jadi bisa dibagi satu anak tuh satu kelas gitu. Jadi aku mikirnya bakalan lebih longgar, ternyata enggak juga gitu. Karena kita kan juga dituntut untuk bikin satu program yang
itu sesuai dengan silabus dari program kampus mengajarnya, dan kita juga harus bikin program yang itu sesuai sama jurusan kita gitu. Kemarin kan ada jurusan psikologi, berarti kita harus bikin program yang ada bau-bau psikologi gitu. Ada yang dari teknologi pangan, ada yang dari pendidikan kayak gitu. Terus juga dari pihak sekolahnya kan mereka berusaha untuk maksudnya ini Mbak kira-kira perlu dibenerin kayak gitu. Apalagi kemarin itu yang bener-bener ini tuh purpose-nya itu bener-bener yang nggak layak lah istilahnya, kayak gudang gitu. Jadi kita benar-benar yang memperbaiki purpose yang awalnya kayak gudang, benar-benar bukunya itu banyak yang nggak layak pakai kayak gitu, terus kita benar-benar ubah jadi purpose yang akhirnya jadi tempat nyaman untuk anak-anak belajar gitu. Jadi kemarin yang banyak menguras waktunya tuh di situ, dan kemarin juga waktu kampus mengajar tuh sempat ada bukan tragedi sempat kecelakaan waktu kesana gitu. Jadi benar-benar yang membekas gitu sih. Terus alhamdulillahnya sampai sekarang tuh sama anak-anak di sana masih komunikasi gitu. Jadi itu sih berkesan gitu. Oh, itu anak-anaknya apakah SD, SMP? SD. Oh, SD ya. Iya. Itu berarti di sana kayak ngajar gitu atau ngajar, kita ngebantu ngajar di dalam kelas sama kita menjalankan program yang kita buat. Kemarin sama teman-teman bikin kegiatan psikologi bermain kayak outbound dan lain-lain gitu juga, sama kelas membaca gitu. Karena mereka masih banyak yang udah kelas 4 tapi kayak belum lancar baca, apalagi kan kemarin pandemi gitu ya. Jadi kayak itu sih keterbatasannya gitu. Jadi kayak dalam satu kelas kita nggak bisa yang ya udah kita buat materi pembelajaran kayak gini. Jadi kita harus satu-satu gitu. Ternyata ada anak yang masih belum bisa baca, dan itu miris banget gitu sih. Oke, itu pasti membekas dan dapat banyak pelajaran nih Kak ya. Keren. Kalau Kak Aslam? Kalau aku membekas mungkin karena aku nggak ikut kampus mengajar. Kamu ikut kampus mengajar tahun berapa? Angkatan 1. Angkatan 1. Tahun lalu. Karena aku angkatan 2 tapi nggak tak ambil. Jadi ya mungkin lebih ke itu sih, lebih ke BEM gitu. Kebetulan kemarin BEM dari 18 sampai 2022 dipercayai masih gabung di BEM. Jadi ya untuk yang paling berkesan mungkin ya Dekankap sih. Kayak gimana kita ngatur mahasiswa psikologi yang ngatur lah, kayak istilahnya kita hampir kayak IO gitu mungkin kalau bisa disebut gitu ya untuk Dekankap sendiri ya. Dimana aku ingat pada hari itu atau minggu itu dalam satu minggu full itu setiap malam itu rapat, entah itu rapat acara, panitia inti, panitia acara, terus rapat besar, terus ada juga waktu itu juga panitia student day. Jadi setiap hari itu ada rapat, dan itu semester 3 masih ada OPIN yang dimana itu 8 SKS waktu itu. Itu lumayan sih, kayak benar-benar gimana ya, lumayannya itu ya puas karena Dekankapnya berjalan, terus puas juga karena tugasku yang seharusnya misal Selasa dikumpulkan, akhirnya Minggu aku udah selesai gitu. Oh gitu ya. Jadi kayak bangga gitu sama diri sendiri. Seimbang ya Kak ya. Jadi bangga sama diri sendiri sih, lebih ke wah bisa nih gitu. Akhirnya ya alhamdulillah dua-duanya selesai gitu. Ya meskipun ada entah itu tangisan, rintihan dari aku. Berarti ngeluh itu wajar ya Kak ya? Wajar banget sih. Wajar banget. Ya itu menandakan kamu kita masih waras gitu. Iya. Bener-bener gitu. Iya Gitu sih. Oke, tapi ini waktu tidur Kak Aslam Mbak Lina ini terganggu nggak ya kira-kira kayak kegiatan seperti itu? Kalau waktu tidur udah pasti berkurang sih, cuman nggak yang drastis banget. Kemarin kan ada berita itu yang masih umur 21 tahun kena stroke gitu ya, gara-gara tidurnya selalu jam setengah 5 pagi. Tapi enggak kok, paling lama jam 1, jam 2 sih. Nggak sampai yang menjelang subuh gitu, enggak. Kalau aku sendiri sih gimana ya? Kalau tidur itu paling satu kali sih. Waktu itu ada tugas, benar-benar tugas yang berat gitu sih. Jadi ya sampai jam 3 gitu. Jam 3 bangun, jam 8 harus ke kampus gitu sih. Nah itu lumayan gandol sih di kepala ini, kayak pengen tidur aja. Cuman untuk lainnya itu cuma satu kali sih. Untuk yang lainnya ya
standar mungkin jam 12 bangun jam 6 udah jam 12 tidur, jam 6 udah bangun gitu. Nggak tahu kenapa ya, kok emang suka tidur sih. jadi ya tidur itu salah satu prioritas gitu. Kadang kalau kan kalau misal kita udah ngantuk terus masih maksain kerjaan itu malah ngawur ya, gitu benar, kan. Malah ngawur. Jadi benar. aku tunda dulu, terus masih ada besok gitu. Kita juga masih ada waktu. Iya benar. Apalagi kan kemarin waktu ngerjain skripsi tuh kayak benar-benar nggak ada jeda untuk istirahat gitu kan. Jadi tidur itu adalah salah satu bentuk healing kita gitu sih. Tapi bangun tidur langsung ada kepikiran lagi langsung biasanya. ada. Kadang itu waktu kita skripsian itu kan kita segrup kan ya. Kalau lihat ada salah satu teman kita yang ngirim file dulu, progress gitu ya. dulu, wah, langsung ini cepet banget nih orang gitu. Iya, ada salah satu anak lah, namanya Febri. Kok disebut? Iya apa? Iya. Ngomongin soal healing tadi, kalian sempet kayak main nongkrong gitu nggak sih? Masih ada waktu untuk itu atau nggak, untuk main sama temen atau mungkin traveling? Kalaupun main sama temen ya, pasti ujung-ujungnya yang dibahas skripsi dan gitu. Selalu kemana-mana tuh bawa laptop. Misalnya kayak ngopi gitu. Biasanya kan ngopi enaknya ngobrol aja gitu kan. Itu benar-benar harus bawa laptop. Kalau nggak bawa laptop tuh kayak ngerasa bersalah gitu loh, kayak aduh aku meninggalkan sesuatu yang penting gitu loh, rasanya kayak gitu. Gitu. Mungkin agak lebay ya tapi Nggak apa-apa Kak, kan orang berbeda. Kalau Asma gimana? Kalau aku sih masih bisa, nggak tahu kenapa kok masih bisa kemarin. Ya mungkin kita pemilihan waktu aja sih kalau aku. Kayak kan namanya sama temen itu istilahnya ya quality time, hitung-hitung istilah apa ya, ngitung detik-detik terakhir bersama mereka gitu kan. Jadi ya aku lebih misal guys bisa nggak hari ini gitu. Ya kalau ada misalnya satu yang nggak bisa ya udah kita tunda dulu. Jadi nunggu semuanya nunggu semuanya bisa, kayak nggak ada yang lagi ngerjain atau dikejar target itu. Ya akhirnya kita keluar gitu. Keluar ya memang ujung-ujungnya obrolannya ya skripsi, tapi kadang-kadang kita apa ya, kita kesampingkan gitu. Bisa aja ngobrol gini. Biasanya gitu sih. Soalnya kan iya namanya refreshing. iya. Lebih baik mendengarkan curhatan teman-teman lah, kayak sambatan. Kalau teman-teman sambat kan kita merasa bukan orang yang paling lemah sendiri kan. Iya, merasa nggak paling menderita gitu ya. Kayak nasibnya mengerikan gitu ya. Setiap orang punya struggle masing-masing. Iya, benar banget sih. Kak, ini berarti kalian itu udah dari awal maba langsung aktif gitu, atau kayak bertahap gitu, atau pernah jadi kupu-kupu nih, atau enggak? Kak Lina sama Kak Aslam, siapa ya? Kak Aslam dulu mungkin. Kalau aku nggak kupu-kupu sih. Jadi dari awal maba langsung awal aktif maba, gitu ya? Kok sombong ya? Kamu kura-kura banget kayaknya. Dari awal maba masuk nih? Iya, aku awal maba masuk kebetulan ada cutting gitu sih, kayak kenalan, ayo ikut ini gitu. Ya, namanya juga maba kan, kayak ya udah ikut aja semuanya kan biasanya dicoba. Awalnya panitia Dekan Cup 2018 waktu itu. Habis masuk masuk ke panitiaan itu, terus ke eksekutif muda di BEM gitu. Kalau Iya sih, dari angkatan dari tahun 2018 sudah mulai ikut organisasi sih waktu itu. Cuman waktu di awal kan waktu maba itu karena benar kata Aslam mungkin kayak ditawarin sama cutting gitu. Terus awal-awal kayak apa ya namanya, maksudnya masih ikut-ikutan gitu, masih belum yang semangat gitulah, masih yang kayak ya udah dijalanin aja gitu. Tapi kayak menjelang akhir itu ketika udah jadi pengurus gitu baru kerasa banget sih kayak gitu. Nah, waktu ikut-ikutan tadi tuh Kak, berarti kan kayak otomatis kayak nyobain banyak hal itu. Ada yang kayak nyesel gitu nggak? Aduh, aku ngapain sih ikut ini bukan aku gitu. Ada nggak Kak? Alhamdulillah nggak sampai yang kayak aduh aku nyesel gitu. Enggak sih, cuman kayak aduh ini kok banyak rapatnya sih kayak gitu sih. Apalagi kan waktu zaman SMA tuh bener-bener nggak pernah ikut organisasi, bahkan OSIS aja tuh nggak pernah. Jadi kayak penyesuaian banget gitu. Rapat-rapat sampai tengah malam kayak gitu. Itu sih yang kemarin harus menyesuaikan diri kayak gitu sih. Ketemu banyak orang baru kayak gitu. Berarti isu BEM rapat sampai tengah malam itu bener ya teman-teman ya? Nggak juga sih. Nggak juga sih. Banyak bener soal itu. Kalau aku sendiri gimana ya? Apa tadi? Dari awal itu ada yang nyesel nggak? Ikut-ikutan gitu? Mungkin waktu dicapek-capeknya itu bukan sampai nyesel, cuman kadang bilang kayak aku ini
kerja ini untuk siapa sih Iya sih, ada pertanyaan kayak gitu. Pasti kayak kerja ini untuk siapa sih? Apa itu kayak berangkat pagi kuliah, pulang malam untuk rapat. Dan kalau memang dipikir secara apa ya, mungkin secara jernih gitu ya, kayak iya ya, aku ini kerja siapa, untuk apa gitu. Tapi Kayak kembali nggak berdampak apa-apa buat kita gitu rasanya, ngurus orang waktu saat itu kayak ya. gitu. Tapi kalau setelah itu berlalu, untuk benefit itu ada banget sih, kayak ya mungkin lebih percaya diri, meskipun misal ini kok aku berat banget, diingat lagi waktu kemarin-kemarin, aku lu masih bisa waktu itu, kenapa sekarang kayak merasa nggak bisa gitu. Jadi itu sih. Kalau kemarin bisa, hari ini pasti bisa gitu ya kayak. Bener banget. Oke, kalau misalnya benefit yang Kak Lina dapetin dari beberapa pengalaman itu tadi ada nggak Kak? Lebih banyak sih, lebih ke soft skill gitu, karena kan kayaknya sayang banget gitu kalau kita cuman memanfaatkan apa yang ada di dalam kelas gitu, apalagi kemarin 2 tahun pandemi kita jarang interaksi gitu kan. Tapi waktu di organisasi itu benar-benar dilatih untuk selain manajemen waktu ya, yang kerasa banget sih, sama komunikasi sama orang-orang, apalagi sama orang-orang baru, terus critical thinking juga kita dilatih, public speaking juga. Sama intinya ini sih yang kemarin kerasa banget waktu organisasi itu, karena kita berkumpul sama orang-orang yang memang isi kepalanya beda. Kita harus belajar untuk meminimalkan ekspektasi gitu sih. Bener banget. Oh ya, waktu pandemi kemarin ngaruh nggak Kak ke mungkin ke Kegiatan kegiatan atau ke kayak skripsinya kakak-kakaknya, ngaruh nggak? Kalau kegiatan sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh amat, ya mungkin jadinya virtual gitu, tapi kegiatan tetap berjalan, cuman jadinya virtual gitu. Kalau ke skripsi tetap bisa aja sih, tetap berjalan, karena kan bimbingan juga tetap bisa lewat email, lewat Zoom gitu kan. Cuman kemarin meskipun virtual juga sering ke kampus buat nemuin dosen langsung gitu sih. Berarti tidak ada halangan ya Kak yang untuk Iya, mengajar. nggak ada Kalau halangan selama gitu. ada kemauan pasti ada jalan gitu Bener ya. banget. Ya. Kalau Kak Asmi? Kalau aku sih lebih gimana ya, untuk lebih ke apa ya, mempersiapkan akunya sendiri sih, kayak masalah sebenarnya gini ya, waktu organisasi atau gimana itu memang nggak harus sih mahasiswa itu sebagai anak organisasi, itu nggak harus sih, karena kita pun di kelas itu juga dilatih untuk berbeda pendapat, mungkin itu dengan kelompok atau dengan dosennya, itu bisa gitu untuk melatih soft skill gitu kan. Banyak nih yang mungkin dari maba atau waktu PES maba itu, ayo jangan jadi mahasiswa yang kuliah pulang gitu. Iya. Sebetulnya kalau secara pribadi itu sih terserah ya, Iya, itu pilihan gitu. Entah mau kupu-kupu atau kura-kura atau kuliah mana lagi, itu terserah sih. Karena meskipun kuliah pulang ya, siapa tahu mereka ada kegiatan mungkin kerja di tempat lain atau memiliki kegiatan di luar kampusnya lain. Sebenarnya gitu sih kalau aku ya, karena statement kupu-kupu, mahasiswa jangan kupu-kupu itu menurutku sudah nggak relevan sih kalau untuk saat ini gitu. Karena kalaupun pulang tuh bisa dapat banyak kegiatan. Iya, Kayak benar bahkan banget. Mungkin aja yang kupu-kupu itu kegiatannya lebih banyak nih daripada yang kuliah rapat. Iya, mungkin ikut course di online atau di ruang guru atau segala macam, kan kita nggak tahu gitu. Iya. Bener banget. Berarti kan waktu pandemi ini kan online ya Kak, itu nggak ada kayak nunda-nunda atau kayak aduh mumpung banyak waktu nih mungkin atau mumpung apa gitu. Kalau online kemarin tuh lebih kerasa waktu ini sih perkuliahan di kelas, karena kan yang awalnya kita harus mandi nih kalau mau kuliah gitu kan, harus tancap gitu ya, harus ke kampus bangun pagi. Kemarin waktu online kan lewat Zoom gitu ya, meskipun gak on cam kan gak masalah gitu kan, meskipun kita sambil rebahan, sambil sarapan, sambil nyuci baju, sambil masak kan juga bisa gitu, gak mandi gitu, dan gak harus yang bangun pagi banget gitu sih. Itu sih yang ngebuat terlena juga, jadinya nggak terlalu memperhatikan materi juga kemarin. Jadi kalau pas online kemarin belajarnya lebih ekstra karena harus memahami lagi gitu bener di luar kelas gitu. Oke, kalau aku sih kayak misal ya sama kayak Lina, kayak ada perubahan-perubahan itu, dan pasti kan misal kita nggak on cam atau
lihat kamera aja itu kan kadang ya nggak masuk kan. Nah mungkin ini solusi gitu, mungkin solusi. Jadi mungkin kalau aku sendiri, aku pribadi waktu kuliah online itu berusaha untuk tetap on cam sih. Karena dimana kita ngerasa kalau misal kita jelasin terus gak ada yang on cam itu kan kayak ngomong sendiri gitu. Kasian kan. Ya dosennya jadi ya. aku off ke dosen sih kayak. Jadi ya kadang-kadang ya aku sama dosen berdua atau gitu sendiri. Apa itu on cam sendiri. Jadi ya dengan on cam itu juga kayak lebih Fokus. bermotivasi untuk jangan tidur gitu, nanti dilihat dosen gitu kan. Jadi ya aku lihat ke materi itu sih kalau aku kemarin. Oke, keren. Kalau produktivitasnya sempat keganggu nggak Kak? Kalau produktivitas kebetulan Nggak terlalu ini sih. ya sama aja sih. Sama aja sih. Karena kan udah dari 2020 kan, jadi udah ya penyesuaian. Iya. Oke, keren banget. Ada nggak sih Kak tokoh yang memotivasi kalian atau tokoh yang bisa bikin kalian tuh bertahan sampai sekarang dari struggle tadi itu akhirnya sampai bisa dapat gelar ini gitu? Mungkin ini aja kali ya, teman-teman deket yang maksudnya mereka tuh istilahnya support system gitu kali ya. Jadi tempat kita buat sambat semua sampah di dalam tuh dikeluarin ke mereka, dan untungnya mereka tuh mau gitu jadi telinga buat kita gitu sih, dan selalu ngasih semangat. Dan gak cuma semangat aja, kalau kita udah yang mungkin gak keluar jalur, mereka juga bisa ngingetin kayak gitu sih. Orang-orang itu sih yang kemarin bener-bener istilahnya Support gitu ya. ngegandeng tangan banget selama perjalanan ngerjain skripsi. Berarti menemukan teman yang cocok, Iya, benar. yang support kita tuh Iya, penting benar. banget ya. Iya, benar banget. Jadi yang teman bisa itu bikin. penting kok. Iya. Kayak aku pernah dengar Kak, katanya makin tua tuh teman makin Iya, dikit, itu bener nggak sih Kak? Iya, karena makin tua tuh kita makin nggak butuh teman yang banyak, tapi teman yang benar-benar bisa memahami kita gitu sih. Ya kan, karena percuma teman banyak tapi ya cuman sekedar buat senang-senang doang, buat apa gitu kan ya. Berarti temen yang mau seneng mau sedih Iya gitu. ada gitu ya. Dan Bener banget. menurutku juga teman itu nggak selalu mendukung, yang penting harus mengingatkan. Kalau Iya. mendukung terus kalau kita salah didukung kan buat apa gitu, kayak Iya, nggak ada bener yang banget. kasih tahu gitu. Jadi ya teman itu harus pilih-pilih lah kalau menurutku gitu. Iya, itu juga. Iya, Setuju bener banget itu. Kalau Kak Aslam ada tokoh yang Kalau memotivasi? tokoh secara spesifik nggak ada sih kayak saya soalnya nggak lihat kayak misal saya kalau lihat orang oh dia bisa ya udah, bukan aku harus bisa itu nggak ada sih. Iya. Cuman ya karena kan orang-orang kan punya value sendiri kan, kayak oh misal orang itu sih bisa ya kita ambil yang beberapa yang bisa kita ambil gitu, karena tentu privilege orang kan juga beda-beda, ada yang dari nol, ada yang dari minus juga. Jadi ya lebih mungkin aku lihat ke cutting mungkin ya, yang bisa entah itu yang udah bisa lulus cepat atau bisa mendapat predikat terbaik gitu. ya. Saya termotivasi sih, kayak lihat spanduk gitu sesederhana itu guyon-guyon waktu zaman mungkin semester 3-4 itu guys mungkin aku kok ini gitu, kayak guyon-guyon gitu. Dan Nyata beneran ya, beneran. beneran dia tuh nggak tahu, mungkin ya rezeki gitu kan, gitu sih. Sama teman-teman tadi kayak Lina tadi gitu sih, mungkin teman-temanku adalah tokoh-tokoh Iya. idaman. Karena teman-teman itu sih yang bikin kita masih waras gitu sih istilahnya. Iya, meskipun menjengkelin ya kadang. Bener. Ya sebenarnya semua teman-teman seperti itu ya, Iya. semua teman dekat nih Iya, Kak iya, ya. bener. Oke, terakhir nih Kak, ada nggak pesan untuk para maba dan para mahasiswa tingkat akhir nih untuk mereka agar bisa tetap bertahan gitu, Tetap bisa bertahan. tetap bisa bertahan hingga lulus gitu kan? Mungkin ada yang kayak skripsian terus kayak aduh capek, aku nggak kuat, aku mau mundur gitu. Kalau untuk tetap bisa bertahan, mungkin ingat lagi ya tujuan awal kuliah apa gitu kan. Dan kita kuliah tuh melibatkan harapan orang tua juga gitu kan. Jadi kalau misalnya kita nyerah, berarti kita bisa mengecewakan mereka itu sih. Jadi diingat lagi tujuan awal, harus komitmen, harus konsisten, karena ini udah kita udah memulai, jadi harus kita selesaikan juga gitu sih. Gitu. Oke. Oke, kalau aku merasa kalau
apa ya, pesan-pesan kalau semangat itu perasaan udah basi mungkin. Iya, udah kayak gak ada maknanya gitu nggak sih kata semangat? Aduh ya wis lah. Kayaknya udah capek masih disemangatin gitu ya. Semangatin. Kalau capek ya disuruh istirahat kan, bukan disemangatin. Bener. Mungkin kalau pesanku kepada teman-teman yang entah itu masih menjalankan skripsi atau ingin menyelesaikan, lebih ke ya udahlah dijalanin aja, entah itu ada tantangan apa itu pasti selesai gitu. Yang penting dari kita tetap berusaha, meskipun progresnya sekecil apapun, misal selangkah atau separagraf, sekalimat pun itu namanya progres. Dicoba dulu pasti bisa. Pokoknya harus tetap Bisa dijalanin gitu ya Kak ya. Iya. Oke, teman-teman, banyak banget ya ternyata pengalaman-pengalaman berharga dari Kak Aslam dan Mbak Lina yang bisa kita jadikan pelajaran. Pokoknya selama kuliah ini ya udahlah, karena ini udah pilihan kita gitu ya, kita udah memilih ini, maka kita harus bisa bertanggung jawab. Ingat lagi tujuan awal, konsisten, dan ya udah tetap kita harus bertahan at least sampai kita mendapatkan gelar sarjana gitu ya Kak. Iya, betul. Oke. Nah, makasih banyak ya Kak Lina, Kak Aslam udah memberikan kesempatan untuk datang di SPSI Podcast. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang udah mau dengerin sampai akhir. Jangan lupa follow Instagram kami di @fapsiumn dan subscribe YouTube kami di Psikologi UMN. Kalau kalian ngerasa episode ini menarik, kalian bisa banget share di Instastory kalian dan jangan lupa tag Instagram kami. Saya Alifa Hana, bye-bye.